Halo, ketemu lagi dengan saya Andri. Dan di video kali ini saya ada motor Scoopy lagi generasi terbaru. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah varian sporty merah. Ya, untuk varian warna sporty merah sudah ada sejak generasi sebelumnya. Dan untuk unit generasi terbaru ini bisa kalian lihat langsung seperti ini, berwarna merah hitam, glossy atau metalik. Dan untuk harganya sendiri seperti biasa nanti akan kami taruh di deskripsi video. Dan untuk melihat lebih lengkap tentang motor ini, mari kita review singkat. Yang pertama, di bagian depan masih sama menggunakan lampu LED projector dan tetap ada lampu DRL nya. Tapi yang sekarang menggunakan desain bentuk lampu yang sedikit berbeda, terlebih DRL yang sekarang bagian bawahnya lebih lebar, dan di bawahnya juga terdapat cekungan dan terdapat tulisan Scoopy. Dan untuk lampu sein-nya masih sama menggunakan lampu bohlam, cuman untuk yang sekarang memiliki desain baru. Dan di sini juga terdapat lubang untuk klakson. Untuk kaki bagian depan menggunakan suspensi teleskopik berwarna hitam dengan ban tubeless ukuran 100/90 dengan velg ukuran 12 inci dan sudah menggunakan rem cakram. Untuk velgnya ini juga menggunakan desain baru dan berbeda dengan generasi sebelumnya. Untuk panel meternya juga mendapatkan ubahan dan dapat kalian lihat seperti berikut. Mendapatkan desain baru meskipun masih sama menggunakan kombinasi jarum dan digital. Dan untuk layar LCD digitalnya sekarang lebih besar dan terdapat informasi seperti jam digital, konsumsi bahan bakar, pergantian oli, trip meter, dan indikator aki. Dan di bawahnya juga terdapat tombol pengaturan dan emblem Honda. Dan di stang sebelah kiri terdapat tombol lampu jauh, dekat, klakson, lampu sein, dan juga handle pengunci rem. Dan di stang sebelah kanan terdapat tombol idling stop dan tombol starter. Dan untuk penampakan stangnya dapat kalian lihat seperti berikut. Di bawah stang sebelah kanan terdapat tombol membuka bagasi dan colokan kontak. Ya, untuk Scoopy Sporty memang masih menggunakan anak kunci atau kontak manual, tapi sudah dilengkapi dengan remote alarm dan terdapat tempat penyimpanan terbuka juga. Dan di sebelah kirinya terdapat tempat cantelan untuk menaruh barang. Dan di sampingnya lagi terdapat tempat penyimpanan tertutup dan di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan output USB sebesar 5 volt 2,1 ampere. Dan di bawah tempat kaki ini berwarna hitam. Dan untuk joknya dapat dilihat seperti berikut, berwarna hitam juga. Dan di belakangnya terdapat adalah pegangan dari logam tanpa dilapisi karet. Dan di bawah joknya seperti ini, memiliki kapasitas bagasi sebesar 15,4 liter. Dan untuk helm bawaan Honda Scoopy tetap bisa masuk. Dan untuk kapasitas bahan bakarnya sedikit lebih besar, menjadi 4,2 liter. Dan berikut penampakan motornya dari samping. Berwarna merah hitam, glossy atau metalik, dan memiliki stripping. Dan di bagian bodi belakangnya juga terdapat emblem Scoopy berwarna chrome. Dan berikut penampakan lebih jelas untuk emblemnya. Untuk lampu bagian belakang juga mendapatkan perubahan desain yang sekarang memiliki bentuk bulat dan di bawahnya ini terdapat cekungan, tapi masih tetap menggunakan lampu bohlam. Dan untuk lampu sein-nya juga mendapatkan desain baru, tapi masih sama menggunakan lampu bohlam. Dan di bawahnya terdapat reflektor dan lampu untuk plat nomor. Dan untuk kaki bagian belakang menggunakan lengan ayun dengan peredam keju tunggal, dengan ban tubeless ukuran 110/90 dengan velg baru ukuran 12 inci, dan masih menggunakan rem tromol. Dan untuk spesifikasi mesinnya dapat kalian lihat seperti berikut. Dan juga karena ini merupakan Scoopy varian non-smart key, Honda masih mempertahankan kickstarter pada varian ini. Untuk footstep bagian belakang juga sudah menggunakan aluminium. Dan untuk cover knalpot masih menggunakan plastik. Dan untuk varian Sporty ini covernya berwarna hitam. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, Honda mengklaim jika Scoopy ini bisa tembus sampai angka
59 km per liter berdasarkan standar uji coba Euro 3. Dan juga Honda Scoopy generasi terbaru ini menggunakan rangka baru Honda, yaitu rangka e-shaft yang sama seperti Honda Beat atau Genio. Dan ini juga sudah pernah kami ulas. Dan untuk melihat lebih lengkap tentang rangka e-shaft ini, bisa kalian klik link di pojok atas video. Dan sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada kekurangan atau kritik, bisa langsung komen di bawah. Dan juga tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa tombol notifikasi juga, like jika suka, dan share jika video kami ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.